Oke, ini ada penelpon lagi dari kerabat Imelda. Halo, selamat malam. Oke, dengan Bapak siapa ini? Dengan Bapak Triantoro dari Jepara. Baik Pak, mungkin mau ada yang dibagikan ke Mas Febri, silakan. Ya, ada sedikit cerita nih Mas. Kejadiannya itu hari raya, kalau di Jawa kan ada hari raya Idul Fitri sama ketupat. Nah itu pas malam hari raya ketupat itu. Oke, gimana Pak? Halo? Iya, gimana Pak? Yang Halo? halo. Iya, gimana Pak? Itu cerita anak saya itu sama keponakan itu. Pas waktu tidur di lantai atas, anak saya sama keponakan itu digoda sama katanya Mbak Kunti itu, tertawa itu. Di rumah yang paling belakang. Posisi rumah kan rumah yang pertama, terus bikin lagi ke belakang, tapi yang kalau mau ke belakang itu naik tangga, ada tangganya ya 5 trap atau 6 trap, terus mau naik lagi atas ada tangganya lagi ya. Itu pas jam 12 itu dia ikut Kunti ya, Mbak Kunti ya, ingetnya Mbak Kunti itu pertama terbakar itu. Nah sebelum itu ya selang sebulan itu ya katanya keponakan saya itu ya pernah nggak lihat lewat pantulan TV loh, TV pas dimatikan tuh dinya tuh kelihatan pakai baju putih itu nyampe lantai, terus selanjutnya itu panjang itu membelakangi. Terus selang 2 hari berikutnya anak saya yang pertama itu yang sudah kerja itu pas bangun dia melihat itu duduk di kursi lipat itu sambil merunduk itu pakai baju sama muka ditutupi sama rambutnya itu. Oke. Nah, yang saya tanyakan itu menurut anak saya, cerita anak keponakan itu. Dan saya enggak pernah. Kalau di belakang itu enggak pernah dengar sesuatu, apa betul gitu. Oke, Mas Feb, mungkin sebelum ditanggepin ya Mas, kepala saya sakit Mas. Apakah ada hubungannya dengan itu Mas? Masa yang diceritakan ini? Iya, kepala saya sakit. Iya, sorry Pak. Ini mau ditanggepin dengan Mas Febri, tapi sebelum ditanggepin Mas Febri, saya ngeluh ke Mas Febri nih Pak. Kepala saya sakit ini, sakit seperti ditusuk Mas Febri. Gimana Mas? Apakah benar sosok yang diceritakan Bapak ini itu kah? Atau memang dia merasa kesakitan di kepalanya atau seperti apa Mas Feb? Silakan Mas Feb. Iya. Selamat malam Pak. Siapa tadi? Mohon maaf, namanya siapa Pak tadi Pak? Pak Triantoro dari Jepara. Kalau yang saya tahu ya, yang saya lihat ya, di dekat rumah jenengan itu ada pohon yang nggak terlalu besar sih ya. Saya nggak tahu nama pohonnya apa ya. Posisinya ya di belakang. Itu memang ada pohon. Ada pohon. Dulunya tuh ada pohon, namanya pohon, kalau orang Jawa bilang tuh pohon terbesi, itu besar sekali. Nah, dibeli orang habis ditebang itu jam 12 itu istri saya tuh sedang mengerjakan tugas. Tetap dua-duanya nyala.
sama saya di sebelahnya nonton TV. Selang berapa menit itu ya, itu saya masuk kamar itu ada suara gitu keras, terus piur gitu lah, kayak ada benda jatuh gitu. Nah, tak lihat di kolom tuh udah ada apa-apa gitu, kayak ada gelas pecah gitu. Keras sekali itu, nyampe di kepala itu, nyampe pening gitu, dengar suara itu. Ya. Pas tebang itu. Kalau yang saya tahu ya Pak ya, Ya. sosok yang sempat dilihat sama keponakan ya tadi ya. Ya, keponakan sama anak-anakku yang pertama itu sudah besar, sudah kerja. Iya, sosok tersebut dari pohon yang saya bilang tadi Pak. Tapi saya sendiri nggak tahu pastinya ini pohon apa ya Mas ya. Siap. Itu rumah saya itu kan Mas, samping kiri itu ya samping kiri itu nggak ada rumah, kebun pisang, terus samping kanan ya kebun gitu. Dulunya jati sudah ditebang. Pak. Jadi sosok yang sempat dilihat itu kalau yang saya tahu berasal dari pohon yang saya bilang tadi gitu Pak. Jadi sosok ini memang apa ya, mainnya lah ya, kita bilang mainnya itu memang ya di sekitaran rumahnya jenengan gitu Pak. Gitu. Itu memang di rumah belakang itu. Soalnya tuh rumah belakang kan barusan buat itu paling sekitar 3-4 tahun itu belum jadi bunti. Ini waktu masih merah itu, mantainya sudah dibur gitu loh, di keramik. Itu kalau tepatnya ya Pak ya, tepatnya yang di pohon yang saya bilang tadi, cuma si sosok ini itu istilahnya apa ya Mas, kayak mainnya ya, tempat mainnya gitu ya. Itu di sekitaran rumahnya jenengan gitu Pak. Mas Web, di rumah belakangnya. Ya, Mas Web, ini saya ada pertanyaan nih. Apakah sosok Kunti ini merasa tidak terima rumahnya dalam tanda kutip ditebang seperti itu, dan dari tadi memang yang saya rasakan kepalanya nih seperti ditusuk. Memang luka. Oke. Jadi Pak, ini saya merasakan kepala saya dari tadi itu, ketika Bapak cerita kepala saya seperti ditusuk di atas. Ini kalau teman-teman live tahu, jangan di live, saya dari tadi pegang kepala terus. Rasanya kepala saya seperti ditusuk, seperti wah, ini sosoknya itu ini Mas, banyak lukanya gitu loh. Benar sekali. Lukanya. Jadi yang menyebabkan si sosok ini luka itu saya sendiri juga tidak tahu ya Mas ya, dan saya sendiri juga nggak mau tahu gitu loh Mas. Iya, betul itu. Tapi yang saya lihat memang si sosok ini lukanya cukup banyak gitu. Terutama di bagian kepala ya Mas. Iya. Dan itu memang, saya pribadi Mas. Benar Mbak Kunti. Iya Pak, ya bisa dibilang ya seperti kuntilanak gitu. Ya, betul. Tapi Dan sebenarnya dia cuma main aja. Memang dia bersarang di rumah belakang saya itu. Iya Pak. Jadi apa ya, bisa dibilang rumahnya ya. Betul. Rumahnya itu bukan di rumah jenengan, cuma di dekat situ gitu Pak. Gitu ya. Apa kan di belakangnya rumah saya lagi itu ada pohon itu. Orang tetangga bilang memang itu memang sering ada sosok yang kayak gitulah. Betul itu. Ya bisa jadi di situ ya Pak ya, yang saya tahu intinya itu enggak tempat tinggalnya itu bukan di rumahnya jenengan gitu Pak. Iya, jadi karena rumahnya tadi robohkan seperti itu ya Mas. Jadi mungkin hanya main saja dan tidak berbahaya untuk keluarga Bapak ini ya Mas.
Apakah membahayakan? Kalau membahayakan, kalau menurut saya pribadi enggak ya Mas. Jadi Mas, sorry sosoknya ketawa. Jadi si sosok ini itu kayak hanya mundar-mandir, hanya ya layaknya kalau kita main gitu loh Mas. Ya betul. Nah gitu. Iya, nah ini saya punya teman itu ya, punya kabarnya punya pondok pesantren. Dulu yang rumah saya di depan yang lama itu ya gitu banyak. Awalnya gimana itu ya, pas temen saya yang punya pondok adanya itu main kesini, rumahmu kayak gini, terus di tiap malam dia itu sering kesini terus ngaji, terus dikasih apa gitu, saya nggak tahu nih supaya aman gitu lah. Nah memang habis dibersih itu memang nggak ada apa-apa. Nah pas kejadian itu ya anak cerita sama teman saya itu, sama Pak Haji itu, tidak apa-apa, itu dia cuma main, tapi jangan takut, kamu takut dia malah seneng gitu. Betul Pak, betul itu mungkin sama ya Mas ya, betul ya. Jadi kalau misalkan keluarga takut, jadi tambah ini, yang penting mereka tambah seneng, mereka tambah. Betul. Itu kalau yang saya lihat ya Pak ya, seperti yang saya bilang tadi gitu Pak. Itu kalau yang bisa saya ungkapkan ya Pak ya. Begitu Pak. Mungkin ada pertanyaan lagi atau cukup? Ya sudah cukup. Sekedar ingin cerita saja. Ya, yang penting itu tadi ya Pak ya, saling ya masing-masing lah ya Mas Febri ya. Ya, betul. Kita saling menjaga lah, saling menghormati gitu. Betul. Gitu. Iya. Begitu Pak. Sudah ya Pak ya? Atau ada yang lagi? Nanti mungkin di next. Sudah ya Pak. Siap. Terima kasih Pak. Selamat malam.